Hai semua, how are you today? What do you feel right now? Apa yang kamu rasakan saat ini? Semoga hari kamu selalu baik ya. Semoga Tuhan selalu memberimu kebahagiaan. Kalaupun memang Tuhan memberimu rasa sakit, rasa lelah, penuh kegagalan, gak apa-apa ya. Walaupun coba buat nerima dengan ikhlas itu susah, tapi kamu harus selalu yakin dan percaya kalau dibalik semua yang kamu rasakan saat ini dan semua cobaan yang kamu terima itu gak lepas dari campur tangan Sang Pencipta. Oh iya, gimana hari ini? Kamu baik-baik aja kan? Gimana kabar kamu atau keadaan kamu, cerita kamu di beberapa bulan ini, di tahun yang baru ini? Ada cerita apa? Apakah cerita yang menyenangkan atau lebih banyak gak enaknya? Atau di tahun ini kamu lebih ngerasain capek banget? Kenapa? Capek banget ya? Lagi capek banget ya sama hari-hari kamu yang setiap harinya berat banget buat kamu jalani. Berat banget buat kamu hadapi. Apa yang membuat kamu kelelahan hingga kamu sulit untuk melangkah? Apa yang membuatmu lelah hingga kamu hampir ingin menyerah? Berat banget ya menempuh kehidupan dewasa ini. Banyak rintangan, banyak tantangan, banyak air mata, banyak menguras emosi dan tenaga. Dan masih banyak lagi hal-hal yang dimana kehidupan dewasa ini gak semudah itu buat dilalui. Hari ini patah lagi ya? Lelah lagi? Ingin menyerah lagi? Gak apa-apa kok, gak apa-apa banget. Kalau emang kamu ngerasa dunia dan hari kamu sedang tidak berpihak denganmu, gak apa-apa kalau emang mau mengeluh karena capek. Kalau orang lain bilang mengeluh itu gak ada gunanya, gak apa-apa, gak usah didengerin, gak usah ditanggepin. Buat apa? Buat apa dengerin omongan orang? Buat apa dengerin omongan orang yang bikin kita tuh gak enak? Mereka kan cuma bisa berbicara aja. Setiap manusia juga berhak kok mengeluh. Setiap manusia juga berhak capek. Bukan karena lelah berjuang, justru karena kerasa perjuangan di kehidupan dewasa ini yang membuat kita tuh akan selalu ngerasa capek. Mulai dari capek fisik, capek mental, capek hati, capek pikiran, dan masih banyak lagi yang dimana hal-hal tersebut tuh bikin kita tuh ngerasa capek banget. Kalau hari ini kamu sedang mengalami masa dimana kamu ngerasa orang-orang yang mulai menjauh, mulai cuek dan gak peduli, dan kamu ngerasa hidup kamu sekarang tuh seperti seorang diri, tidak memiliki siapa-siapa. Berbeda terbalik dengan kehidupan kamu yang dulu, yang mempunyai banyak teman di sekitar kamu, atau kamu yang lebih banyak bersosialisasi dengan orang-orang sekitar. Sekarang jadi lebih sendiri ya? Apa-apa menyendiri. Gak gampang buat bergabung sama orang. Karena di kehidupan kamu yang sekarang tuh hanya sebagian orang yang mau menemani kamu. Karena di kehidupan dewasamu ini, inilah kehidupan yang lebih nyata. Kamu akan ngerasa kalau semuanya pergi ninggalin kamu. Contohnya seperti teman. Ngerasa gak sih kalau di hidup kamu yang sekarang tuh banyak banget orang yang mulai sibuk dengan urusannya masing-masing, dengan kehidupannya masing-masing, dan menjadi lupa satu sama lain. Bukan mereka yang pergi, namun inilah kehidupannya sebenarnya. Semakin dewasa semakin sedikit circle pertemanan, dan semakin sulit juga untuk mewujudkan adanya pertemuan. Karena semakin dewasa, kaki dan punggung akan semakin berat rasanya. Ya, namanya juga hidup ya. Gak mungkin tentang manisnya aja atau bahagianya aja. Makin banyak pasang surutnya, makin banyak masalah, dan hal-hal yang memberatkan yang membuat rasanya tuh ingin menyerah. Makin lama makin ngerasa kayak mau putus asa aja gitu. Setiap kali gagal, mau nyerah. Setiap kali kalah, mau nyerah. Ya, itulah manusia. Sekian banyaknya manusia di bumi, semua memiliki takdirnya sendiri.
Makin ngerasa gak sih kalau semakin dewasa tuh kalau ada apa-apa yang nyakitin cuma bisa dipendem aja, cuma bisa ditahan aja. Kalau udah ngerasa capek banget, cuma bisa nangis. Dan ngerasa kalau diri ini gak berguna untuk siapapun. Overthinking semakin menjadi, banyak hal yang seharusnya gak usah dipikirin. Tapi ya gimana? Coba buat gak dipikirin. Coba buat bersikap sebaik mungkin. Coba buat bersikap biasa aja dan lebih ke nerima. Tapi ya susah aja gitu rasanya. Manusia itu mudah berubah-ubah ya. Kita juga kan gak bisa menentukan takdir kita mau seperti apa dan bagaimana. Cuma kita sebagai manusia cuma bisa nerima kalau apa yang terjadi sama diri ini adalah sebuah bentuk pendewasaan. Apa yang terjadi dan bagaimanapun kehidupan ini udah menjadi jalannya seperti ini. Ya emang sih, kenapa ya semakin lama tuh semakin ngerasa kalau kehidupan yang selama ini dijalani kok kayak semakin berat ya. Semakin gampang ngerasa capek. Entahlah, mungkin bagi sebagian orang ada yang merasakan seperti ini, ada pula yang tidak. Begitulah manusia dengan perbedaannya masing-masing, yang dimana semua sudah diatur oleh Tuhan. Kadang mau banyak mengeluh juga rasanya gimana ya, kayak malu aja gitu sama orang lain. Ya iya sih, orang lain juga kan gak tahu ya alur ceritanya itu seperti apa. Tapi ngerasa kayak malu aja gitu. Malu karena ada orang yang keadaannya lebih parah dari ini, mereka masih bisa bertahan dengan keadaannya. Malu sama diri sendiri karena nyemangatin orang lain bisa, tapi nyemangatin diri sendiri gak bisa. Hal itu udah sering terjadi ya sama setiap orang. Apa termasuk kamu? Gak apa-apa kok, emang manusia itu kan gimana ya, kalau nyemangatin orang lain kan bagi dia juga kan menganggap gampang gitu. Tapi ya, hal yang susah tuh justru nyemangatin diri sendiri. Iya, gak tahu kenapa, pokoknya kalau nyemangatin diri sendiri itu susah banget rasanya, berat. Seketika lupakan pentingnya menyemangati diri sendiri. Kata orang, nyemangatin diri sendiri jauh lebih susah timbang nyemangatin orang lain. Dan ada juga yang berpendapat bahwa nyemangatin diri sendiri sama halnya seperti nyemangatin orang lain. Semua akan terlihat mudah kalau mau dicoba dan diterapkan. Tapi kan ya, namanya setiap manusia juga pasti memiliki perbedaan yang tersendiri. Dan setiap manusia juga memiliki kemampuannya tersendiri. Mungkin ketika orang lain beranggapan menyemangati diri sendiri itu mudah, tapi nggak bagi sebagian orang. Justru menjadi support system terbaik untuk diri sendiri jauh lebih sulit. Karena kita harus lebih mengenal dan memahami diri sendiri. Terlihat bahagia dan ceria di depan semua orang, namun ketika sedang sendirian, keceriaan itu seketika menghilang. Terasa menyakitkan memang ketika harus berpura-pura memanipulasi keadaan di depan semua orang yang sebenarnya apa yang mereka lihat itu hanya sisi depannya aja yang terlihat bahagia dan ceria. Namun di balik semua itu ada air mata yang sedang ia tahan dan ada rasa sakit yang coba ia redam dan ia sembuhkan seorang diri. Sekarang bagaimana? Menjadi dewasa menyenangkan atau tidak? Atau melelahkan? Susah banget ya buat baik-baik aja untuk diri sendiri dan untuk semua orang. Setiap ditanya pasti jawabannya sama. Gak apa-apa, aku kuat kok. Pasti selalu bilang gitu kan, dengan harapan ya setidaknya bisa bersembunyi di balik kalimat itu. Sampai kapan kau mau terus-menerus bersembunyi di kalimat itu? Aku hanya bisa menjawab, enggak tahu. Mungkin terdengar simpel banget ya, tapi ya hanya itu yang bisa aku jawab. Tak ada kalimat lain. Kenapa ya setiap kenapa-napa cuma bisa bilang kuat kok kuat, gak apa-apa kok gak apa-apa, baik-baik aja kok. Kenapa ya selalu gitu? Kadang gak ngerti juga sih sama diri sendiri maunya apa. Sulit memang memahami diri sendiri.
Sederhananya, aku adalah sosok yang sulit untuk dipahami. Tidak semua orang bisa dengan mudahnya memahamiku. Mungkin bagi sebagian orang, aku adalah orang yang menyebalkan. Karena dari mereka semua tidak paham bagaimananya diriku. Menjadi yang paling ceria di depan semua orang, lalu menjadi yang paling sulit untuk tersenyum ketika sedang sendiri. Tuhan, atur aja sebagaimana baiknya. Bukan karena aku pasrah karena keadaan, tapi boleh tidak, izinkan aku untuk melepaskan semua yang aku rasain. Rasanya gak kuat sekali Tuhan. Aku adalah pembohong besar. Aku yang selalu memperlihatkan keceriaanku di hadapan semua orang, tanpa mereka tahu bahwa sebenarnya aku menjadi pemurung untuk diriku sendiri. Makin dewasa, makin bersikap buat menerima sama apa yang udah ditakdirkan. Tapi kadang aku juga gak kuat karena saking udah tidak tertahankannya lagi rasa sesak di dada. Aku yang sering tidur larut malam, cuma karena aku gak tahu aku kenapa. Setiap ditanya jawabannya pasti selalu gak apa-apa. Padahal aku tahu, kalimat seperti itu justru membuat diriku menjadi tidak karuan. Aku gak apa-apa kok, dibarengi dengan kalimat, aku baik-baik aja. Tapi sebenarnya, aku gak sebaik itu. Aku gak seceria itu. Aku gak seperti apa yang orang lain lihat bagaimananya diriku. Memang ya, menjadi yang paling bahagia di depan semua orang itu gak mudah. Bahkan untuk sekarang, aku tidak bisa membedakan apakah aku sedang berpura-pura kuat atau memang beneran kuat. Udah berapa banyak kebohongan yang kamu lakukan hanya untuk menutupi apa yang sedang kamu rasakan? Udah sering ya? Gak apa-apa kok. Gak semuanya juga kan orang lain harus tahu. Orang lain gak tahu apa yang kita rasain. Mereka hanya sekedar ingin tahu. Setelah itu, ya udah, pergi begitu aja tanpa berniat membantu. Kalau ditanya kenapa, aku gak bisa jawab kenapa. Dan aku juga gak bisa bilang kalau aku baik-baik aja. Cuma, aku lagi ngerasa capek aja. Capek sama semuanya. Sama dunia yang seringkali menuntutku untuk terus tegar dan menguati diri sendiri. Tapi dunia nggak tahu kalau setiap manusia itu mempunyai kapasitasnya tersendiri. Di dunia ini mempunyai manusia yang beraneka ragam. Ada yang mampu bersikap baik-baik aja di saat dirinya sedang tidak baik, ada juga yang tidak. Ada yang mau mengerti dan mendengarkan, dan ada juga yang sekedar ingin tahu. Akhir-akhir ini cuma lagi ngerasa capek aja. Banyak banget ekspektasi yang sedang aku pikirkan di kepalaku. Aku cuma lagi ngerasa jadi orang paling gak berguna untuk siapapun. Aku pernah hancur sehancur-hancurnya di hidupku. Aku pernah sangat berantakan, bahkan untuk menata kembali hidupku pun, aku bingung harus mulai dari mana. Aku pernah menangis sampai tertidur, dalam keadaan tubuhku yang istirahat, mentalku pun tidak istirahat. Hal apa lagi yang belum aku lalui? Rasanya sudah semua aku lalui dengan baik. Berkali-kali berkata dalam hati, Tuhan, aku tidak cukup kuat menahan semua ini. Tapi berkali-kali pula Tuhan memberiku kepercayaan bahwa pundak aku sekuat itu. Aku bersyukur atas hidupku saat ini, atas semua yang telah aku lalui. Bahkan mau seberapa hebatnya dan besarnya ujian yang menghampiri, aku selalu berusaha untuk bisa melewatinya dengan baik. Dan ternyata, sampai di titik ini, aku bisa melewatinya dengan baik. Walaupun harus bercucuran air mata, Tuhan selalu memberiku kekuatan bahwasanya mau bagaimanapun keadaannya, aku selalu yakin untuk bisa melewatinya dengan baik. Semakin dewasa semakin banyak masalah, semakin banyak ujian. Mungkin ini yang dinamakan dewasa yang sesungguhnya. Rasanya kayak belum siap aja gitu buat dewasa. Padahal banyak orang yang tumbuh dewasa, didewasakan oleh keadaan. Setiap malam tiba, bukannya tidur, istirahat, tapi aku malah sibuk berperang dengan isi kepalaku sendiri. Dewasa menjadi fase hampir gila dengan isi kepala yang sudah tidak terkendali. Mood hancur, overthinking tiap malam, pengen marah, pengen teriak, aku capek. Aku capek harus dituntut seperti ini. Ingin istirahat sejenak, tidur nyenyak,
dan bangun kembali dengan harapan semua baik-baik aja. Sering bilang sama diri sendiri, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Kamu bisa melewati ini semua seperti dulu kamu melewati masalah yang lebih dari ini. Lihatlah dirimu yang sekarang dan yang dulu. Berbeda bukan? Apa yang membedakan diri kamu yang dulu dan yang sekarang? Pasti banyak kan perbedaannya? Gak apa-apa kok. Memang manusia tidak akan selalu ada dalam satu titik itu. Hidup ini berputar seiring berjalannya waktu. Dulu mungkin kamu banyak ketawanya, namun sekarang banyak sedihnya. Gak apa-apa kok. Memang proses pendewasaan seperti itu. Semakin berat pundak, semakin berat juga beban yang dipikul. Kalau ada begitu, sebanyak apapun kau mengeluh, semua gak akan berubah keadaan, semua akan sama. Kuncinya memang ada pada dirimu sendiri. Walaupun nantinya gimana akhirnya akan seperti apa, setidaknya kan kamu udah bisa memberikan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Walaupun ya harus melalui jalan yang sulit, tapi kita juga harus yakin dan menerima bahwa Tuhan tidak akan memberikan rasa sakit ini tanpa adanya akhir yang bahagia. Percaya sama diri sendiri kalau kamu bisa. Itu udah menjadi bentuk penghargaan kamu untuk menghargai dirimu sendiri. Capek sama diri sendiri. Capek sama semua yang terjadi. Capek sama keadaan. Mau ngeluh tapi malu. Karena emang udah terlalu sering mengeluh. Akhirnya cuma bisa nangis sendirian. Akhirnya cuma bisa menyalahkan diri sendiri. Sambil terus meyakinkan diri sendiri bahwa semua akan kembali baik-baik lagi. Capek sih, tapi mau gimana lagi? Aku gak tahu jalannya kemana. Maunya kemana? Benar atau tidak jalan yang aku pilih? Aku gak tahu. Kayak ngerasa udah bener-bener gak punya arah dan tujuan. Yang aku tahu rasanya capek banget. Aku tidak memiliki siapapun untuk diandalkan selain diriku sendiri. Aku pernah mencari rumah untuk pulang, tapi ternyata aku salah. Orang-orang yang aku pilih tidak layak disebut sebagai rumah. Aku hanya menginginkan seseorang yang mau menemaniku dan mau menjadi pendengarku di saat aku sedang tak tahu harus pulang kemana, harus mengambil jalan yang mana. Aku pikir rumah terbaikku itu adalah rumahku sendiri. Tapi bagaimana jika rumah tidak lagi menjadi tempat ternyaman, aku harus berlabuh kemana? Aku tahu setiap manusia memang tidak bisa hidup sendiri. Ia pasti membutuhkan orang lain untuk menjadi seseorang yang bisa menopangnya ketika ia sedang kelelahan. Namun di balik itu, menemukan seseorang yang seperti itu tidaklah mudah. Mencari rumah terbaik tidaklah mudah. Dan lagi-lagi aku harus berbohong pada diriku sendiri. Gak apa-apa, aku masih kuat kok. Aku bisa apapun sendiri, jalani semuanya sendiri, apapun sendiri. Aku bisa melakukannya. Tapi kadang aku juga pengen ditenangkan. Ditanya, kamu kenapa? Are you okay? Ada apa? Ada masalah apa? Sini cerita, keluarin semua yang kamu rasain. Seseorang yang tidak memaksaku untuk cerita, lebih ke nenangin tanpa aku takut dihakimi. Ternyata benar ya, menemukan seorang pendengar yang tepat itu berarti banget. Karena orang tua pun tak cukup berperan akan hal itu. Mencari yang baik itu mudah, tapi mencari seseorang yang mau menerima, paham dan mengerti sama kita tuh susah. Apalagi memahami soal mental health, lebih sulit untuk menemukan seseorang yang seperti ini. Senang aja gitu kalau ada orang yang tahu hal-hal kecil tentang diri kita. Jadi ngerasa kayak, oh ternyata dia listen cumi banget ya. Jadi cenderung merasa dihargai, dingertiin, disayangi, dipeduliin. Justru buat dapet orang yang mau mendengarkan cara baik, gak semuanya bisa dengan mudahnya mendapatkannya. Seneng gak sih kalau ada yang mau mendengarkan banget? Jadi ngerasa kayak hidup tuh walaupun berat, walaupun sakit,
tapi punya seseorang yang selalu ada dan jadi support system ketika sedang jatuh. Itu berharga banget. Dan ketika kehadirannya sudah tidak ada lagi, yang ada kehilangan, mungkin sakitnya pun melebihi sakit yang kita rasakan saat ini. Sederhana, tapi itulah pentingnya memiliki sebuah rumah yang bisa jadi tempat apapun yang kita butuhkan, bukan inginkan. Kamu melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang-orang taunya kamu baik-baik aja. Gak apa-apa kok, gak semua orang harus tahu gimana kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati. Perasaan dan pikiran kamu agak terlihat baik-baik aja. So, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya menyakitkan. Harus tetap kuat dan jangan putus asa ya. Gak semua orang paham sama apa yang kamu rasain. Udah dewasa, simpan sendiri, rasain sendiri, jalani sendiri. Gak semua harus dipublish di sosial media. Coba buat berdamai dengan diri sendiri. Kalau capek, istirahat. Istirahat memang tidak bisa membuat segalanya berubah, tapi tidak ada salahnya dengan berhenti sejenak. Kalau memang menganggap dengan istirahat tidak cukup bagi kamu, setidaknya kamu memberi jeda untuk diri kamu sendiri sebelum menghadapi tantangan yang baru lagi. Karena kalau kamu gak menyempatkan diri untuk mengistirahatkan fisik kamu, pikiran kamu, dan semuanya yang ada pada diri kamu, nanti kamunya akan mengalami kelelahan. Kalau udah begitu, kamu akan kesulitan untuk mengontrol diri kamu sendiri. Istirahatin dulu ya, kalau capek, jangan terus dipaksain. Ya emang, pada dasarnya walaupun kita istirahat, tetap aja semuanya tidak akan hilang. Tapi kan setidaknya kamu bisa memberikan sedikit ruang untuk memulihkan tenaga kamu kembali, pikiran kamu, hati kamu, dan melupakan sejenak tentang apa yang sudah terjadi hari ini. Istirahat itu penting. Kamu juga gak bisa terus-menerus memaksakan diri kamu untuk terus kuat, untuk terus baik-baik aja. Walaupun ujiannya semakin berat, jangan lupa untuk memberikan waktu untuk dirimu sendiri ya. Mungkin sebagian banyak orang hadir hanya sekedar ingin tahu, namun ada sebagian orang yang datang dengan rasa ketulusan, yang mampu menjadi rumah untuk kamu, dan mau menjadi pendengar yang baik untuk kamu. Kalaupun memang rumah itu telah pergi, sedih boleh kok. Tapi kamu juga harus ingat ya, yang pergi biarlah pergi. Kamu cukup merubah diri, supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Manusia memang akan pergi meninggalkan kamu, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kamu. Ia akan selalu bersamamu. Karena itulah, Tuhan tahu kalau kamu adalah manusia yang kuat. Kamu juga harus yakin ya, akan ada akhir yang bahagia yang akan Tuhan berikan. Kenapa? Kadang kesel ya, udah capek cerita sama orang gak didengerin. Udah capek, ternyata orang-orang sekitar itu gak ada yang mau ngertiin. Dan kalaupun ada yang mau mendengarkan, paling cuma sabar ya, sabar ya. Iya, aku tahu kok, sabar aja mungkin gak cukup bagi kamu. Mungkin orang lain bisa dengan mudahnya berbicara, sabar ya, sabar ya. Padahal mereka gak tahu gimana sakit dan hancurnya kamu. Mereka yang tidak tulus mau mendengarkan, ia tidak akan menjadi rumah untukmu. Yang sekedar memberikan semangat dan sabar, tanpa mau menjadi bahu untuk bersandar, tanpa mau memeluk ketika sedang hancur, tanpa mau mengingatkanmu ketika kamu sedang hilang arah dan tujuan. Mungkin banyak ya di luar sana, tapi kamu juga perlu hati-hati. Karena gak semua orang bisa dengan mudahnya dipercaya. Lebih berhati-hati ya kalau ingin memilih seseorang yang ingin kamu jadikan rumah untuk tempatmu berteduh. Karena kalau kamu salah orang, nanti yang ada beban kamu semakin bertambah. Bukannya dia ada untuk menemani dan mengurangi beban kamu, apa yang kamu rasain justru malah semakin menambah. Jadi, kalau kamu ingin memilih seseorang yang dia tuh bisa jadi tempat untuk kamu pulang ketika kamu sedang kenapa-kenapa, kamu harus lebih hati-hati memilihnya ya.
Menyerah sekarang bukan jalan keluarnya. Buat tujuan dan alasan yang bisa dijadikan alasan buat kamu untuk tetap bertahan. Banyak orang yang didewasakan oleh keadaan. Jangan berharap banyak, jangan berharap dimengerti. Tetap tenang melewati fase sibuknya perang sama isi kepala sendiri yang telah ditikam oleh keadaan. Stres yang hampir gila, mood yang berantakan. Tetaplah tumbuh di tengah lahan yang tandus. Karena gak semua orang tahu gimana kuatnya kamu merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik aja. Aku tidak pernah benar-benar membenci diriku, sebab tetap ada di sisi dimana aku mengkhawatirkan tiap kali keadaanku memburuk, tiap kali bersedih maupun sakit. Aku akui, sulit sekali mengontrol agar tidak menunjukkan suasana hati yang sedang buruk. Tapi aku gak bisa. Sering kali bersikap gak apa-apa, bukan karena aku menyakiti diri sendiri, sebab aku tak pernah berniat untuk menyakiti. Bahkan untuk sekarang, aku benar-benar tidak bisa membedakan apakah aku tuh benar-benar kuat atau emang pura-pura kuat. Karena sepertinya semua yang dilakukan saat ini memang sebuah keterpaksaan. Yang lama-kelamaan akan berubah menjadi kebiasaan. Dipaksa senyum oleh keadaan, meski pada akhirnya semua akan terganti menjadi tangisan ketika sedang sendiri. Dipaksa untuk menyembuhkan luka sampai akhirnya dengan perlahan sakitnya pun mulai tidak terasa. Dipaksa kuat sampai pada akhirnya semua rasa kekecewaan sudah mulai bersahabat. Walaupun dewasa begitu berat, aku tetap bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Jangan lupa istirahat ya. Istirahat agar semuanya kembali pulih. Jangan mikir macem-macem ya. Maafin orang-orang yang melukai kamu. Maafin diri sendiri juga. Istirahat itu perlu, karena tuannya sudah terlalu lelah berjuang. So, tumbuhlah menjadi sosok yang dewasa. Be a strong woman, cause you deserve to create happiness for yourself. Karena kamu berhak menciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Bahagiin diri sendiri, karena kamu berhak bahagia. So, mungkin ini segini dulu podcast aku kali ini. Dan gak apa-apa ya, kalau emang lagi capek akuin aja kalau kamu lagi capek. Jangan terus-menerus bohongin diri sendiri. Justru yang lebih capek tuh capek karena kita bohongin diri kita sendiri di depan semua orang. Dan semoga podcast aku kali ini bisa sedikit membantu kalian dan menyemangati kalian. Kita semangat bareng-bareng ya. Dan kita akan ketemu di podcast selanjutnya. See you. Bye.